Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Alma-Ata, Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Pada kesempatan ini kami akan melakukan pembuatan video praktikum kimia dasar. alat yang pertama adalah klem dan statik. Klem dan statik ini berfungsi untuk menjepit buret pada saat proses filtrasi. Selain itu, klem dan statik ini juga berfungsi untuk menjepit distilator, stoppipe, dan juga kondensor. Baik, alat yang kedua adalah yakni buret. Buret digunakan sebagai wadah untuk mentitrasi dari suatu sampel yang isinya yaitu suatu titran. Cara pemasangannya seperti ini. Kemudian untuk membuka buret supaya larutannya mengalir, kita dapat membukanya seperti ke arah ini. Untuk menghentikan larutannya mengalir, kita dapat memutarnya kembali ke posisi awal. Alat yang ketiga adalah labu takar yang terbuat dari gelas. Alat yang berikutnya adalah pipet tetes. Pipet tetes ini berfungsi untuk mengambil suatu larutan dengan volume yang kecil. Alat berikutnya adalah batang pengaduk yang berfungsi untuk mengaduk suatu campuran yang akan digunakan pada saat reaksi-reaksi kimia dan juga digunakan untuk membantu penuangan pada saat proses penyaringan suatu campuran. Alat berikutnya adalah pipet ukur. Pipet ukur ini memiliki bagian yang sama, namun memiliki skala dan ukuran yang berbeda-beda. Pipet ukur ini berfungsi untuk mengambil suatu larutan dengan volume tertentu. Alat ini disebut dengan filler. Filler ini dapat dipasangkan dengan pipet ukur yang berfungsi untuk dapat menghisap suatu larutan. Alat ini dinamakan pipet volume. Pada alat ini di bagian tengahnya memiliki volume tertentu yang disebut dengan gondok, dan di bagian ujung alat ini berbentuk gunting. Pipet volume berfungsi untuk mengambil suatu larutan dengan volume tertentu secara tepat dan teliti. Alat ini dinamakan dengan Erlenmeyer, dan alat ini berfungsi untuk mengukur suatu larutan, untuk tempat larutan yang dititrasi, dan juga untuk memanaskan suatu larutan. Alat berikutnya adalah gelas piala atau yang sering disebut juga gelas beker. Alat ini berfungsi untuk wadah dari suatu larutan, untuk memanaskan suatu larutan, dan juga untuk memekatkan suatu larutan. Alat berikutnya adalah gelas ukur yang digunakan untuk mengukur suatu larutan. Kemudian di dalam alat ini terdapat skala dan ukuran. Dan alat ini juga tidak dapat digunakan untuk mengukur suatu larutan yang bersifat panas. Alat ini dinamakan sebagai gelas arloji, terbuat dari gelas. Alat ini berfungsi untuk menimbang suatu sediaan yang berbentuk kristal. Alat berikutnya adalah corong. Corong ini berfungsi untuk membantu memasukkan suatu cairan atau larutan ke dalam alat-alat yang memiliki mulut sempit, seperti tabung reaksi, botol, labu ukur. Alat ini dinamakan sebagai tabung reaksi yang berfungsi sebagai wadah atau alat yang digunakan untuk mereaksikan suatu larutan zat-zat kimia dalam jumlah yang sedikit. Alat ini dinamakan
dinamakan penjepit, terbuat dari kayu, dan ada juga yang terbuat dari kawat. Fungsinya adalah untuk menjepit tabung reaksi saat proses pemanasan. Alat ini dinamakan timbangan analitik. Sebelum menggunakan alat ini, pastikan alat ini telah dialiri oleh arus listrik. Kemudian, pada saat akan digunakan, nyalakan on-off-nya. Buka tutup dari tabung. Masukkan wadah yang akan digunakan. Saat ini wadah yang akan kita gunakan adalah gelas arloji. Perhatikan berat dari gelas arloji. Setelah itu 0. Kemudian masukkan sampel yang akan digunakan. Pada praktikum ini, sampel yang akan digunakan adalah asam oksalat. Sesuaikan dengan berat yang akan digunakan. Setelah itu, perhatikan berat dari sampel. Untuk selanjutnya, lampu iodin, lampu yang tertutup kaca dan bibir atas bersayap, digunakan untuk tempat titrasi atau reaksi senyawa yang menguap, seperti iodium yang kemudian dititrasi. Rak tabung reaksi, untuk menyimpan tabung reaksi, misalnya dalam proses analisis kualitatif. Sikat pembersih tabung digunakan untuk membersihkan tabung reaksi, gelas ukur, labu ukur, dan lain-lain. Klem dan statif fungsi untuk menjepit buret dalam proses titrasi, menjepit soklet untuk penentuan kadar lemak, menjepit distilator untuk penentuan kadar air secara distilasi, menjepit ring dan statif, menjepit corong pemisah dalam proses pemisahan cairan, menyimpan corong pada saat proses penyaringan. Spatula, fungsinya untuk memindahkan bahan berupa padatan, untuk membantu memindahkan padatan pada proses penimbangan. Kawat kasa, fungsinya sebagai alas dalam proses pemanasan dengan bunsen atau lampu spiritus. Botol semprot. Botol semprot ini biasa diisi dengan air suling yang digunakan untuk membilas. Mortir dan stamper, untuk menghaluskan zat yang masih bersifat padat. Sebelah kanan saya yaitu stamper dan sebelah kiri saya yaitu mortir. Kaki tiga. Kaki tiga ini berfungsi sebagai penyangga pembakar spiritus. Filler. Filler ini digunakan untuk menghisap larutan yang akan kita ambil dari botol larutan. Cawan porselin atau cawan penguap digunakan sebagai wadah, misalnya penguapan larutan dari suatu bahan yang tidak mudah menguap. Bunsen digunakan untuk memanaskan larutan atau membantu mengkondisikan steril pada proses inokulasi. Sarung tangan yang berfungsi untuk melindungi tangan agar tidak terjadi iritasi oleh bahan kimia. Masker ini berfungsi untuk menutup mulut dan hidung agar tidak menghisap atau menelan bahan kimia. Jadi jangan lupa pakai masker. Corong pisah digunakan dalam ekstraksi cair-cair untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran antara dua fase pelarut dengan densitas berbeda yang tak campur. Crucible berupa mangkok kecil yang dilengkapi tutup dan terbuat dari porselen tahan panas alumina, dipakai sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia. Tongs atau penjepit wadah digunakan untuk membantu memegang tabung reaksi pada waktu tabung reaksi dipanaskan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.